Brendan, Kaisa, Febriani, Firina, untuk materi kita hari ini adalah mengenai berpikir komputasional. Apakah kalian pernah mengambil kesimpulan dari sebuah informasi? Pernah mendapatkan informasi kan? Pernah membuat kesimpulan dari informasi? Kalian pernah menyampaikan suatu pendapat? Nah, biasanya saat apa? Musyawarah, rapat OSIS, itu atau rapat kelas, gitu kan? Menyampaikan sebuah pendapat. Biasanya pendapat kalian mengandung unsur kebenaran tidak? Ada nilai kebenaran juga. Dari mana kalian bisa tahu kalau ada kalimat yang mengandung unsur kebenaran? Pendapat kalian itu mengandung unsur kebenaran. Didasarkan pada pendapat kalian itu ada teori pendukungnya, ada fakta-faktanya, gitu kan? Maka kalian bisa berpendapat. Kemudian kalian pernah menyimpulkan sebuah kejadian dari fakta-fakta yang kalian lihat. Misalnya kalian lihat di jalan raya, di pinggir jalan ada motor yang bodinya pecah. Kemudian ada kerumunan orang dan di situ ada orang yang terluka. Dan ada beberapa fakta yang kalian lihat. Kalian akan mengambil kesimpulannya apa? Terjadi kecelakaan. Kenapa kalian bisa menyimpulkan kalau terjadi kecelakaan di situ? Karena melihat fakta-fakta yang ada tadi. Kalian melihat ada motor yang bodinya hancur, melihat ada orang berkerumun, melihat ada orang yang terluka. Kalian menyimpulkan bahwa tadi di sana sedang terjadi kecelakaan. Kemudian kalian ada yang sebagai ketua kelas atau pengurus OSIS? Farel, wakil? Wakil ketua OSIS? Oke, berarti sebagai pemimpin ya Mas ya? Oke, sebagai pemimpin, kira-kira kalau Mas Farel ini bisa jawab semuanya ya enggak? Mas Farel yang jawab. Kalau Mas Farel salah dalam mengambil keputusan ketika apa? Kira-kira akan berakibat fatal atau tidak? Kalau Farel mengambil kesimpulan salah, maka akan mempengaruhi siswa-siswa, iya kan? Misalnya Farel sebagai ketua grup sekolah, kemudian dia harus mengambil kesimpulannya salah, maka akan berakibat kepada kegiatan grup sekolah. Oke, begitu bisa dipahami ya? Oke. SMP pernah yang berpikir komputasional nggak? Belum. Oke, kalau belum nanti ini yang pertama kali untuk kalian belajar tentang berpikir komputasional. Kenapa sih kan kita harus belajar berpikir komputasional, ya? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami apa itu proposisi, negasi, atau menyatakan
real ketika dipanaskan. Pernyataannya yang tadi bernilai benar menjadi bernilai salah. Oke, contoh berikutnya misalnya seperti ini. Hari ini adalah hari Selasa. Pernyataannya benar atau salah? Oke, kalau dinegasikan jadi bagaimana? Hari ini bukan hari Selasa. Kelihatan ya dokter ya? Jadi biimplikasi itu akan bernilai benar ketika pernyataannya semuanya benar atau pernyataannya semuanya salah. Kalau pernyataannya semua benar, maka kesimpulannya benar. Kalau pernyataannya semuanya salah, maka kesimpulannya benar atau nilainya benar. Contohnya begini. P, tapak darah merupakan tanaman obat. Kemudian Q, tapak darah dapat menyembuhkan batuk. Untuk nilainya sudah paham ya, benar atau salahnya. Ada kalimat seperti ini. Tapak darah merupakan tanaman obat jika dan hanya jika tapak darah dapat menyembuhkan batuk. Kalian dapat mengambil ini enggak? Kesimpulan dari kalimat ini. Jadi tapak darah itu hanya akan dikatakan sebagai tanaman obat ketika dia dapat menyembuhkan batuk. Padahal tapak darah itu bukan obat, tanaman untuk menyembuhkan batuk. Kemudian Sabrina, kalau diskusi bagaimana? Hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Oke. Firina, ada Firina? Oke. Selanjutnya kalau implikasi bagaimana Firina? Hanya akan bernilai salah jika analisis benar dan manipulir salah. Oke. Kemudian Najma, kalau implikasi bagaimana Najma? Implikasi benar hanya jika dua pernyataan keduanya benar atau keduanya salah. Oke, berarti bisa dipahami ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan Kak Reza. Yang implikasikan Oke, lanjutin. yang plus depan terus minus di belakang kan hasilnya benar. Sedangkan sebenarnya yang tadi minusnya di depan plus yang di belakang hasilnya plus. Itu maksudnya gimana ya? Oke, tadi sudah. Sekarang yang implikasi yang tadi ditanyakan Kak Reza ya. Oke, implikasi adalah pernyataan majmuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka. Kita lihat tabel di sini. Ini tabelnya berbeda dengan yang tadi. Kalau di implikasi pernyataan akan bernilai benar jika yang pertama semua pernyataan benar dan yang kedua P-nya salah, premis satunya salah, premis duanya benar. Dihubungkan dengan kalimat jika maka kesimpulannya menjadi benar. Selain itu akan menjadi salah. Oke, contohnya tapak darah merupakan tanaman obat. Q-nya tapak darah dapat menyembuhkan batuk. Kemudian ada kalimat implikasinya menjadi seperti ini. Jika tapak darah merupakan tanaman obat, maka dapat menyembuhkan batuk. Tapak darah tanaman obat bukan? Berarti benar. Dapat menyembuhkan batuk? Salah, maka dia salah. Benar bahwa tapak darah adalah tanaman obat, tetapi maka dia dapat menyembuhkan batuk kan tidak? Tapak darah tidak menyembuhkan batuk, maka kesimpulannya salah. Untuk kelompoknya, kelompok pertama ada Afika, Lala, mana Afika? Afika, Laila, oke, Najma, Rafifah Adinda, dan Rasya. Oke, Mbak Laila, mungkin nanti posisinya bisa dipindah ke sini ya. Kemudian kelompok kedua, Aisyah Rama, yang tadi bilang ya, yang sebelumnya meninggal. Aisyah, Febriani, oke, kemudian Hirza Dion, Putri Eta dan Raihan. Itu kelompok kedua. Mbak, nanti pindah sini ya. Oke, silakan berkelompok. Untuk LKPD, saya bagikan ya. LKPD-nya tidak saya cetak, jadi bentuknya elektronik. Silakan di-download. Linknya ada di grup pembelajaran. Silakan.
ngerjain kampanye atau bawa kamu di sana? Biasanya pakai kanvas atau pakai? Oh bagus. Pakainya apa ya? Gimana? Kawan, kata-katanya sudah didapat belum? Mana? Ini belum yang besar lagi dong. Baik. Semuanya dong sampai bawah. Gimana ini bisa nggak? Bisa. Bagi tugas ya. Bagi tugas. Hah? Bagi tugas. Sama di yang ini juga nanti ketika presentasi yang tugas. Itu nanti yang mengerjakan cuma Mediva gitu yang juga Mediva. Mediva sama aja. Gimana Mbak? Bisa? Ya, di sini balik. Dari mana? Pak? Cuma? Dua-duanya tidak, ya. Jalan
Silakan. Sebelumnya saya suka membaca buku, maka negasinya premis 1 saya tidak suka mengerjakan saja, premis 2 saya tidak suka membaca buku. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau ucapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rafa Bintang Medika. Nama saya Afiqah Nurul Aziza. Nama saya Rasya Afiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Mustafa Abdul Rahim. Saya Ramazi Adia. Saya Medika Astiqah. Negasi Indonesia bukan negara tropis, benar salah, tidak memiliki domisi, ya salah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Pernyataan dengan menilai benar dan salahnya. Oke, coba sama ke atas lagi. Baik. Nah, ini ada premis ya. Ada premis B, ada premis B, ada premis C. Oke. Premisnya dikasih nilai, benar atau salah, supaya nanti ketika dikonjungsikan atau diaplikasikan gitu, nilainya jelas, benar atau salahnya dari mana. Ya? Oke? Ada lagi yang lain? Tidak? Terima kasih. Saya ucapkan kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang sama bukan sekolah kesehatan dan dari salah. Kimia sekolah kesehatan yang sama tidak memiliki dua jurusan dan tidak sama. Untuk kimia, SMK Kesehatan dan sama adalah sekolah kesehatan dan memiliki dua jurusan dan tidak benar. Oke, sudah Mbak? Nggak ada ya, nggak ada yang mau bertanya, sudah jelas ya? Oke, ya masing-masing premisnya sudah ada nilai kebenarannya dan di setiap kalimatnya juga sudah dikasih nilai kebenaran. Silahkan itu Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi semuanya sudah presentasi ya. Gimana? Ada yang kesulitan tidak tadi dalam menyimpulkan kalimatnya atau dalam tadi kan disajikan sebuah pertanyaan pernyataan ya, kalimat ya, sebuah kalimat pernyataan. Kesulitan tidak menentukan premisnya, mengambil premisnya, enggak ya? Harusnya dari satu kalimat tadi itu bisa diambil beberapa premis. Makanya tadi setiap kelompok ada premis-premis yang berbeda di kalimat yang sama atau di paragraf yang sama. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengadakan ada lomba penilaian ya atau post test. Linknya ada di belum, silahkan dibuka, kemudian diisi. Waktunya 10 menit. Sudah selesai ya? Oke. Ini nanti saya cek untuk hasil prosesnya. Ya semuanya lagi ke depan. Berbalik dulu. Posisikan ke posisi sekolah.
belajar berpikir komputasional, kita dapat mengambil kesimpulan dari sebuah informasi dan kita juga dapat mengetahui cara memberikan perintah dengan benar. Oke, jadi tadi kalau menurut Mas Farel, pembelajaran komputasional itu bermanfaat untuk yang pertama tadi dalam menyimpulkan sebuah informasi. Jadi harus berdasarkan pada fakta. Kemudian yang kedua, apa tadi Mas Farel? Oke, mengetahui bagaimana kita harus memberikan perintah gitu. Oke, jadi bagaimana kalimat yang akan kita gunakan ketika kita akan memberikan sebuah instruksi gitu ya, atau memberikan sebuah pernyataan atau menyampaikan sebuah pendapat. Kalimatnya itu harusnya bagaimana supaya yang menerima informasi dari kita tidak salah paham. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nanti setelah pembelajaran ini ditutup, saya minta tolong laptopnya dimatikan. Kemudian yang masih nyambung yang charger sama stop kontak yang masih nyambung dicopot. Kemudian digulung lagi ya untuk chargernya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya materi kita adalah ke kalimat induktif, deduktif, dan inferensi. Nanti setelah itu materinya adalah sistem bilangan. Gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Mas Rehan silakan dipimpin doa. Sikap berdoa di